Pertama, dijodohkan. Dijodohkan. Yang bener aja. Bahkan Sheila langsung menatap aneh kedua orang tuanya. Dia yang masih duduk di bangku SMA mau dijodohkan? Bagaimana dengan abangnya? Dia sendiri punya abang. Kenapa harus dia duluan? Ini sudah keputusan papa dan teman papa. Kamu pasti suka sama anaknya. Anaknya baik, santun dan tampan. Papanya menjelaskan, meski dia tahu kalau papanya pasti ingin yang terbaik untuknya. Tetap saja Sheila tidak terima. Masalahnya sekarang ini dia bahkan masih memakai seragam SMA. Sudah bersiap akan berangkat ke sekolah sepagi ini dan moodnya sudah hancur berantakan karena berita soal perjodohannya kali ini. Sheila memang pengagum cowok tampan tapi dijodohkan. Di era Gen Z, aneh sekali, dia bahkan punya pacar sekarang ini. Papa sama mama kira aku nggak punya impian soal masa depan. Sheila bertanya. Dia agak sedikit kecewa dengan keputusan kedua orang tuanya. Dia akan selalu menjadi anak yang berbakti, tapi kalau untuk urusan begini, tentu saja Sheila tidak bisa selamanya menurut dengan orang tuanya. Benedict menghela napasnya. Selama ini dia kira kalau anak perempuannya akan tumbuh menjadi sosok kalem dan penurut, makanya dia langsung setuju dengan usulan temannya. Tapi balik lagi, ternyata anaknya yang baik itu memiliki waktu di mana dia mau memberontak. Keputusan Papa dan Om Jani sudah final. Hari ini kamu akan dijemput dari sekolah oleh calon suami kamu. Aku masih SMA, Pak. Kalian hanya akan dikenalkan dulu. Kalian harus melakukan pendekatan. Nanti setelah itu, baru akan dimulai perjodohan untuk kalian. Benedict menjelaskan, tentu saja ini bukan pernikahan paksa. Dia akan tetap memberikan ruang untuk anaknya memulai hubungan dengan cara yang dia mau. Sheila akhirnya terdiam. Papanya sudah mengambil keputusan tegas. Jati sudah tidak ada lagi yang bisa Sheila hindari. Selama ini dia selalu pulang sekolah bersama pacarnya. Kenapa nggak Bang Dilan duluan? Akhirnya Sheila memberanikan diri untuk bertanya. Dia masih punya abang. Seharusnya abangnya duluan yang memiliki hubungan serius. Mengingat jarak usia mereka 10 tahun dan sekarang kalau mau Dilan sudah pantas menikah di usia 27 tahun. Karena anak teman papa adalah laki-laki. Sheila menyandarkan dirinya ke sandaran kursi. Kenapa harus dijodohkan sih? Masalahnya zaman sudah maju. Kalau orang tua takut anaknya tidak mendapatkan jodoh, rasanya tidak mungkin. Karena sekarang untuk mengenal satu sama lain dengan orang asing, bahkan mudah lewat internet. Papa mohon jaga sikap kamu di hadapan anak teman papa nantinya. Dia adalah sosok terpelajar. Kamu harus bisa menghargainya sebagai seseorang yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengan kamu. Benedict menjelaskan. Wajahnya datar. Dia benar-benar menunjukkan pada anak perempuannya kalau dia serius. Sheila banyak memikirkan cara bagaimana agar di pertemuan pertama mereka siang ini, sosok yang akan menjadi calon suaminya itu ilfeel dengannya, soalnya dia tidak bisa. Pacarnya si Akul juga gantengnya tidak tertolong, jadi dia masih mau berjuang agar anaknya memiliki papa ganteng suatu saat. Lo beneran gak tertarik buat lihat guru musik yang baru? Liora yang sedari tadi memang sudah berada di sebelah Sheila bertanya, guru musik baru di sekolah mereka ini banyak menjadi perbincangan anak-anak. Biasanya yang paling suka dengan tampan-tampan ini adalah Sheila, tapi malah kelihatan kalau Sheila tidak tertarik untuk yang kali ini. Gue lagi pusing banget, gimana caranya bikin seseorang ilfeel sama gue? Sheila akhirnya bertanya. Ilfeel dalam konteks apa ini? Lo mau kelihatan jorok? Yang ngupil aja di depannya. Yuna yang juga teman dari Sheila memberikan sarannya yang sebenarnya sangat tidak masuk akal. Tidak sebegitunya juga. Gue dijodohin. Akhirnya Sheila jujur mengatakan yang sebenarnya. What? Tentu saja dua orang yang selama ini menjadi teman karibnya kemana-mana terkejut, karena mereka bahkan masih duduk di bangku SMA. Bisa-bisanya. Sheila menghela napasnya. Katanya siang ini sosok yang bakal jadi calon suami gue mau jemput sekolah. Jadi menurut kalian gue harus gimana? Biar di pertemuan pertama ini, dia langsung ilfeel banget sama gue dan dia mau membatalkan rencana orang tua kami. Lo yakin mau nikah?
Liara bertanya, meski tingkat kehaluan mereka sudah diambang batas, tetap saja rasanya aneh sekali kalau sampai menikah dalam posisi masih sekolah. Gak sekarang, tapi katanya gue harus kenal dulu sama nih orang yang bakal jadi calon suami gue. Sheila menjelaskan, memang dijodohkan, tapi ini masih fase pendekatan dulu. Soalnya kalau langsung nikah juga kelihatannya orang tua Sheila tidak sebodoh itu mengorbankan pendidikan anak mereka. Yuna tersenyum. Lo pura-pura jadi cewek badas aja, pinjem bajunya anak-anak hits yang udah dikerap, terus dandan yang menor banget. Yuna memberikan saran. Karena kalau dia sampai dijodohkan, lo bayangin deh sepupu apa dia. Sampai cari jodoh aja nggak bisa. Yuna kembali memprovokasi Sheila. Kalau lo kelihatan barbar, dia pasti mundur dengan sendirinya. Yuna merasa bangga dengan ide cemerlangnya. Sheila perlahan menganggukkan kepalanya. Benar juga, dia harus kelihatan barbar di hadapan cowok yang cari jodoh buat dirinya sendiri saja tidak bisa. Akhirnya Sheila memberanikan diri meminjam baju Chika. Sosok yang sangat populer di sekolah, dia sampai merayu dengan rayuan maut. Hingga akhirnya Chika memberikannya baju miliknya. Agak kurang nyaman sebenarnya, karena memang sekali angkat lengan pusarnya akan kelihatan. Tapi Sheila berusaha menenangkan dirinya sendiri. Hanya 1 hari, dia harus menyamankan dirinya untuk 1 hari ini. Sheila juga merubah dandanannya. Biasanya dia ke sekolah hanya memakai lip tint, sekarang memakai lipstik yang lumayan cerah. Make-upnya juga dia pertebal untuk meyakinkan bahwa dia adalah capi-cabe sekolah. Meski sangat malu, Sheila tetap menunggu di bangku depan gerbang, karena sosok itu akan menjemputnya sebentar lagi. Ponsel Sheila berdering, nomor baru, sepertinya dia adalah orang yang dijodohkan dengannya. Halo, saya akan langsung ke sana. Kamu di depan gerbang, kan? Iya. Menurut Sheila malah bagus kalau dia tidak perlu menjelaskan soal keberadaannya pada sosok ini karena dia sudah tahu sendiri. Sheila lantas memasang kacamata hitam yang sebelumnya tentu saja dia pinjam dari Chika. Dia juga mengeluarkan kipas andalan, pokoknya sebisa mungkin membuat dirinya kelihatan alainan menjijikkan. Sebuah mobil baru saja keluar dari gerbang sekolah dan langsung berhenti di hadapannya. Sheila ngelak sebentar, maksudnya apa? Sosok ini kok bisa keluar dari sekolahnya juga? Orang yang ada di dalam mobil keluar dan Sheila cukup tercengang. Kamu Sheila? Suara berat itu? Sial, Sheila tidak boleh tergiur. Dia harus menolak perjodohan ini. Iya. Tanpa kata kemudian, sosok itu membukakan pintu untuk Sheila, membuat Sheila keheranan. Kok malah jadi dia yang bingung? Seharusnya orang di hadapannya ini bukan? Apa dia merasa biasa saja dengan dandanan Sheila? Kedua, sosok dingin. Sheila melirik-lirik ke sebelahnya. Sosok yang ada di sebelahnya ini adalah sosok yang sama dengan guru musik baru yang datang ke sekolah mereka untuk mengajar seni musik. Jadi dia orangnya. Dia bahkan sangat akrab dengan Agla, pacar dari Sheila. Bagaimana mungkin dia bisa jadi sesempit ini? Sheila menelan ludahnya sendiri. Sepertinya mereka tidak akan langsung pulang. Soalnya ini bukan jalan menuju ke arah rumahnya. Sheila jadi agak takut. Kita mau kemana? Orang pria di sebelahnya ini sangat dingin, cukup mampu membuat Sheila agak ketakutan sedikit. Makan siang. Sheila semakin menelan ludahnya, bagaimana mungkin? Dia bahkan memakai kostum yang sama sekali tidak benar begini, baju krep dengan rok yang sangat pendek. Kita harus melakukan pendekatan dan menurutku ini bisa dimulai dengan makan siang bersama. Sosok itu menjelaskan. Bapak nggak lihat dandanan saya? Ya, walaupun mungkin posisinya saat ini mereka adalah 2 orang yang ingin dijodohkan, mengingat sosok di sebelahnya adalah guru, tetap saja Sheila merasa kalau dirinya harus sopan. Tadi di sekolah kamu nggak kayak gitu? Kenapa sekarang kayak gitu? Jay malah bertanya dengan santainya. Dia sih tidak malu ya, mungkin memang dandanan anak SMA zaman sekarang begitu. Agak-agak aneh, dia juga tidak mau menjudgmental seseorang, walaupun kurang nyaman dilihat. Sheila menghela napasnya,